Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kali ini yaitu tentang konsep dasar administrasi pendidikan. Dengan berbagai rincian, yang pertama, pengertian administrasi pendidikan. Yang kedua, fungsi administrasi pendidikan. Dan yang ketiga, ruang lingkup administrasi pendidikan. Administrasi sebagai suatu kegiatan bersama yang terdapat di mana-mana selama ada manusia yang hidup dan dapat bekerja secara kelompok. Jika kita melihat sebuah pabrik dan menghasilkan satu macam produk, maka di sana kita melihat ada administrasi. Jika kita melihat suatu lembaga dengan memberikan suatu pengajaran kepada seseorang dan pada akhirnya mendapatkan sertifikat dari pendidikan itu, maka di sana kita dapat melihat yaitu administrasi pendidikan. Baiklah, kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu pengertian dari administrasi pendidikan. Sebelumnya, saya akan menjelaskan bagian yang paling terkecil yaitu dari administrasi. Pertama, pengertian administrasi. Yang kedua, prinsip adanya administrasi. Dan yang ketiga, tujuan administrasi. Baiklah, kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu pengertian administrasi. Pengertian administrasi saya ambil dari dua sudut pandang, yaitu dengan dalam arti sempit dan dalam arti luas. Administrasi dalam arti sempit diambil dari istilah bahasa Belanda administratie, yang berarti setiap penyusunan keterangan-keterangan secara sistematis dan pencatatannya secara tertulis dengan maksud untuk memperoleh suatu ikhtisar mengenai keterangan-keterangan itu dalam keseluruhannya dan dalam hubungannya satu sama lain. Selanjutnya, pengertian administrasi dalam arti luas. Administrasi dalam arti luas berarti keseluruhan proses kerjasama antara dua orang atau lebih yang didasarkan azas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Administrasi bukan hanya pekerjaan tulis-menulis di belakang meja, akan tetapi mencakup pengaturan manusia dan non-manusia, yaitu waktu, tempat, sarana, dan prasarana. Selanjutnya yaitu syarat atau prinsip adanya administrasi. Yang pertama, adanya kegiatan kerjasama yang dilakukan sekelompok orang. Yang kedua, adanya penataan atau pengaturan administrasi dalam kerjasama. Dan yang ketiga, adanya tujuan yang akan dicapai dari kegiatan kerjasama. Baiklah, selanjutnya tujuan administrasi. Tujuan administrasi adalah untuk mendaya gunakan segala tenaga, sarana, dan dana secara optimal, teratur, relevan, efektif, dan efisien untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, selanjutnya yaitu pengertian dari administrasi pendidikan. Administrasi pendidikan oleh para ahli diartikan dalam dua pengertian, yaitu sebagai ilmu dan sebagai proses. Pengertian administrasi pendidikan sebagai suatu ilmu mengandung pengertian bahwa administrasi pendidikan yaitu ilmu yang mempelajari penataan sumber daya, yaitu manusia, kurikulum atau sumber belajar, dan fasilitas untuk mencapai tujuan pendidikan secara optimal dan penciptaan suasana yang baik bagi manusia yang disepakati. Pembahasan selanjutnya yaitu tujuan administrasi pendidikan. Tujuan administrasi pendidikan pada hakikatnya merupakan alat untuk mencapai tujuan optimal pendidikan. Karena sekolah merupakan subsistem dari sistem pendidikan nasional. Maka, tujuan administrasi pendidikan yang dilaksanakan di sekolah mempunyai 3 macam jangkauan, yaitu tujuan jangka pendek, tujuan jangka menengah, dan tujuan jangka panjang. Pertama, tujuan jangka pendek.
agar tersusun dan terlaksana suatu sistem pengelolaan komponen instrumental proses pendidikan yang terdiri dari komponen siswa, pegawai, guru, prasarana, sarana organisasi, pembiayaan, kurikulum, tata laksana, dan hubungan masyarakat guna menjamin terlaksananya proses pendidikan di sekolah yang relevan, efektif, dan efisien yang menunjang tercapainya tujuan pendidikan di sekolah yang bersangkutan. Kedua, yaitu tujuan jangka menengah. Tujuan institusional setiap jenis dan jenjang program pendidikan di sekolah. Jadi, tujuan jangka pendek harus disesuaikan dengan tujuan institusional. Tujuan institusional pendidikan untuk semua tingkat dan jenis sekolah telah dibakukan oleh pemerintah. Yang ketiga, yaitu tujuan jangka panjang. Semua tujuan jangka menengah yang akan dicapai harus mendukung tercapainya tujuan pendidikan yang lebih luas, yaitu tujuan nasional. Karena itu, kegiatan administrasi pendidikan di sekolah dalam jangka panjang hendaknya akan mendukung tercapainya tujuan pendidikan nasional. Apabila dikaitkan dengan pengertian administrasi pendidikan, tujuan administrasi pendidikan adalah agar segala sesuatu kerjasama dalam mendayagunakan berbagai sumber daya, manusia dan non-manusia dapat berjalan secara teratur, efektif, efisien, dan produktif dalam mencapai tujuan pendidikan. Masuk pada pembahasan selanjutnya, yaitu fungsi administrasi pendidikan. Fungsi administrasi pendidikan pada dasarnya, administrasi berfungsi untuk menentukan tujuan organisasi dan merumuskan kebijaksanaan umum. Dikemukakan oleh George R. Terry mengemukakan 4 fungsi yang terkenal dengan akronim POAC, yaitu planning atau perencanaan, organizing atau pengorganisasian, actuating penggerakan, dan controlling adalah pengawasan. Sejalan dengan itu, Henry Fayol juga mengemukakan 5 fungsi. Yang pertama planning perencanaan, yang kedua organizing pengorganisasian, yang ketiga commanding atau pemberian komando, yang keempat coordinating pengoordinasian, dan yang kelima controlling atau pengawasan. Maka, sejalan dengan fungsi yang telah saya jelaskan tadi oleh para ahli, maka administrasi pendidikan mempunyai fungsi yang integral dalam proses pendidikan, terutama dalam pengelolaan pelaksanaan belajar mengajar di sekolah. Dengan demikian, fungsi administrasi pendidikan di sekolah meliputi: pertama, fungsi perencanaan. Fungsi perencanaan yang mencakup berbagai kegiatan seperti menentukan kebutuhan, diikuti dengan penentuan strategi pencapaian tujuan, dan kemudian penentuan program guna melaksanakan strategi pencapaian tujuan tersebut. Dan yang kedua, fungsi organisasi. Fungsi organisasi yang meliputi pengelolaan personil, sarana dan prasarana, distribusi tugas, struktur yang berwujud sebagai suatu badan yang integral. Yang ketiga, fungsi motivasi. Fungsi motivasi yang terutama meningkatkan efisiensi proses dan efektivitas hasil kerja. Fungsi tersebut timbul antara lain karena adanya penentuan dan distribusi tugas, tanggung jawab, dan kewenangan yang sesungguhnya, bermuara pada relevansi, efektivitas, dan efisiensi hasil kerja yang hendak dicapai. Yang keempat, fungsi pengawasan. Meliputi pengamatan proses pengelolaan secara menyeluruh sehingga tercapailah hasil sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Hal ini akan berguna untuk mencegah terjadinya penyimpangan, membimbing dalam rangka peningkatan kemampuan kerja, memperoleh umpan balik, dan untuk mengukur sampai seberapa jauh tujuan yang telah dicapai.
Pembahasan selanjutnya yaitu ruang lingkup administrasi pendidikan. Ruang lingkup administrasi pendidikan. Administrasi pendidikan tidak saja menyangkut penataan pendidikan formal, sekolah dan perguruan tinggi, melainkan juga pendidikan non-formal atau pendidikan luar sekolah seperti kursus-kursus, latihan keterampilan, dan sebagainya. Hal ini bisa ditinjau dari segi institusional organisatoris. Secara umum, ruang lingkup administrasi pendidikan meliputi yang pertama, administrasi organisasi. Hal ini merupakan kegiatan administrasi yang berhubungan dengan bagian-bagian yang ada dalam organisasi pendidikan, serta kemungkinan hubungan yang dapat terjadi antara satu bagian dengan bagian yang lain, baik secara vertikal maupun horizontal, struktur organisasi, pembagian tugas, dan lainnya. Yang kedua, administrasi kurikulum. Hal ini berhubungan dengan kegiatan administrasi pendidikan yang meliputi perencanaan kurikulum, metode atau cara penyampaian, sistem yang dipergunakan, penyusunan kalender akademik, sampai kepada evaluasi pelaksanaan kurikulum di lapangan. Yang ketiga, administrasi kepegawaian. Kegiatan ini meliputi pengadministrasian yang berkaitan dengan upaya perencanaan pengadaan, pembinaan sampai kepada pendayagunaan pegawai, baik edukatif seperti guru maupun pegawai non-edukatif seperti pegawai tata usaha, pegawai perpustakaan, dan lain-lain. Yang keempat, administrasi peserta didik atau siswa. Administrasi kesiswaan adalah semua kegiatan administrasi pendidikan yang dilakukan berhubungan dengan para calon siswa, siswa, dan alumni, seperti mengatur penerimaan siswa baru, pengelompokan menurut jurusan, program bimbingan, dan penyeluruhan masalah kehadiran, kemajuan akademik, kegiatan ekstrakurikuler, dan lain-lain. Yang kelima, administrasi sarana dan prasarana. Kegiatan administrasi pendidikan yang dilakukan sehubungan dengan semua sarana dan prasarana yang langsung atau tidak langsung menunjang proses pendidikan dalam rangka mencapai tujuan pendek seperti pengaturan tata letak bangunan, alat-alat sekolah, dan lain-lain. Yang keenam, administrasi tata usaha. Administrasi ketatausahaan merupakan kegiatan administrasi pendidikan yang mengelola pencatatan, pengumpulan, dan penyimpanan data dan dokumen yang dapat dipergunakan untuk membantu pimpinan dalam mengembalikan pengambilan keputusan, urusan surat menyurat, serta bagian-bagian mengenai kegiatan sekolah. Yang ketujuh, administrasi pembiayaan. Administrasi pembiayaan adalah administrasi pendidikan yang berhubungan dengan pengelolaan pembiayaan pendidikan, mulai dari tingkat perencanaan sampai pada pengukuran efisiensi biaya dalam proses pendidikan. Hal ini berhubungan dengan administrasi uang SPP, DPD, sumber-sumber keuangan lainnya, alokasi pembiayaan, dan penanggung-jawaban penggunaannya. Yang kedelapan, administrasi tata hubungan masyarakat. Administrasi kegiatan administrasi pendidikan yang mengelola hubungan masyarakat dengan sekolah. Masyarakat itu bisa perseorangan atau orang tua siswa, atau organisasi atau lembaga lain yang dianggap pendukung pencapaian tujuan proses pendidikan secara keseluruhan, seperti BP3, Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan, Ikatan Orang Tua Mahasiswa, Majelis Ulama, GUPI, dan lain-lain. Apabila ditinjau dari tingkat pelaksanaannya, kegiatan administrasi pendidikan di Indonesia dapat dibedakan menjadi 3 tingkat, yaitu pertama tingkat nasional, yang kedua tingkat regional, dan yang ketiga tingkat lokal.
1. Tingkat nasional dilakukan oleh departemen beserta unit kerjanya atau tingkat pusat. Kegiatan administrasi pendidikan pada tingkat nasional terutama berupaya perumusan kebijaksanaan umum dalam bidang pelaksanaan dan teknis. Yang kedua, tingkat regional dilaksanakan pada kantor Dinas Pendidikan Nasional Provinsi, kantor Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten atau Kota, kantor Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan, dan koordinator perguruan tinggi swasta. Yang ketiga, tingkat lokal. Kegiatan administrasi pendidikan yang dilaksanakan di lembaga pendidikan yang secara langsung melakukan proses pendidikan terhadap peserta didik seperti SD atau MI, SMP atau Madrasah Sanawiyah, dan SMU atau Madrasah Aliyah, PTN atau PTS, dan PTAIN atau PTAIS, dan sebagainya. Kita masuk pada pembahasan yang terakhir, yaitu konsep baru administrasi pendidikan. Yang pertama, administrasi pendidikan sebagai suatu proses sistem perilaku. Konsep ini mengandung arti bahwa dalam penyelenggaraan pendidikan terjadi suatu proses interaksi manusia dalam sistem yang terarah dan terkoordinasi dalam mencapai tujuan. Dan yang kedua, learning merupakan sasaran pokok. Konsep ini mengandung arti bahwa faktor-faktor lain hanyalah merupakan sasaran antara untuk membantu peserta didik untuk meningkatkan proses belajarnya. Yang ketiga, kepengawasan adalah usaha kerjasama yang sistematik dan terkoordinasi hasil secara terarah dan teratur. Konsep ini mengandung arti bahwa keberhasilan kepengawasan bukanlah terletak pada efektif pengawasan dalam menjalankan tugasnya. Yang kelima, komunikasi terbuka antar berbagai unsur yang terlibat. Komunikasi adalah urat nadi kegiatan administrasi pendidikan. Bila mana jalur komunikasi ini tertutup, ada yang menghambat, akan terdapat ketidaklancaran aktivitas administrasi. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu penggunaan gaya kepemimpinan yang tepat. Kepemimpinan itu akan efektif apabila menggunakan style yang tepat. Style ini bersumber pada berbagai teori kepemimpinan yang telah lama dikembangkan. Terima kasih telah menyaksikan, semoga bermanfaat, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan.